Di sebuah tempat di Venesia, terlihat seorang ayah yang sedang menelpon anaknya. Ayah itu bernama John dan putrinya bernama Stella. John mengatakan bahwa dia mengirim suatu barang berkilau yang sangat mahal, serta mengatakan ada sebuah pekerjaan yang harus dia kerjakan dan tidak bisa pulang. Early. I just want to. Well, it'll be a long trip. Di sana John bertemu dengan pria yang bernama Charlie. Mereka berjalan sambil membicarakan tentang pekerjaan mereka, yaitu mencuri. Mereka sudah menyiapkan pencurian itu selama 3 bulan lamanya, dan mereka hanya punya waktu 4 menit untuk membuka berangkas dan membawa isinya. There are no shows. 3 months of prep down the tubes, and I dragged you out of retirement for nothing. I got 4 minutes to work your magic. Well, you told me 10. Mereka berjumpa dengan anggota lainnya di sebuah bot. Di sana ada Rob, Liv Air, dan Lyle, serta ada seorang lagi yang bernama Steve. Dia sudah menyusup ke dalam sebuah rumah untuk melakukan pekerjaannya. Mereka bergerak menggunakan bot menyusuri kanal, sedangkan Steve secara diam-diam telah sampai di sebuah ruangan di rumah itu dan menyiapkan peralatan untuk misinya. They'll be there. You can trust these guys. Mereka pun sampai di lokasi, dan mereka menyiapkan semua keperluan yang diperlukan. Lyle pun sedang melihat semua struktur bangunan itu, sehingga dia bisa memandu Steve di mana lokasi berangkasnya berada. Got it. It's right above you. Steve mengecat di langit-langit bangunan sesuai dengan yang dipandu oleh Lyle. Begitu juga dengan Liv Air, mengecat di titik yang sama dengan Steve namun berbeda lantai. Charlie dan John bersiap dengan alat selam mereka untuk masuk ke dalam air. Setelah selesai mengecat, mereka menempelkan alat peledak di area cat itu. Maka dengan hitungan detik, berangkas itu pun jatuh ke bawah akibat bomnya meledak. Dan Rob langsung bergerak menggunakan bootnya, memancing agar para penjaga mengejar mereka. Akibat para penjaga itu sibuk mengejar Rob, John dan Charlie berusaha membuka berangkas itu. Yap, bener, berangkas yang dibawa oleh Rob itu palsu, dan yang asli ada di bawah air. Polisi juga datang menuju ke tempat Charlie, dan Lyle langsung menginformasikan itu kepada Charlie, dan mereka hanya punya waktu 7 menit sebelum polisi datang ke TKP. 7 minutes and counting. Let's go. Di sisi lain, Rob dan Lyle bersenang-senang akibat kejaran dari para penjaga. Mereka seperti bermain di warna air. John juga masih berusaha membuka berangkasnya, dan setelah terbuka, mereka melihat emas yang begitu banyak, dan harus segera memindahkan emas-emas itu ke tempat yang mereka sediakan, dan harus segera pergi dari sana secepat mungkin. Rob dan Lyle berhasil lolos dari kejaran para penjaga, dan berhasil melumpuhkan bot-bot mereka, dibantu dengan anak buah dari Steve. Di tempat lain, Charlie dan John selesai memindahkan emas-emas itu. Namun, polisi telah sampai di sana, tepat di atas mereka. Dengan perlahan mereka pergi dari sana, dan mereka semua lolos dari kejaran polisi dan kejaran dari para penjaga. Kini mereka berada di Austria, merayakan keberhasilan mereka mencuri emas seharga 35 juta dolar, sambil membicarakan tentang keinginan mereka dengan uang-uang itu. Mereka pergi dari sana karena kedinginan dan melewati gunung salju serta danau yang indah. Namun saat melewati jembatan, mobil mereka dihadang oleh sekelompok orang, yang ternyata orang-orang itu adalah anak buah dari Steve. Dan mereka mengambil emas-emas itu, karena Steve ingin menikmati emas itu sendirian. Dia juga menembaki John dengan beberapa kali tembakan. Rob langsung menjalankan mobil mereka dan harus jatuh ke air yang sangat dingin. Walaupun telah jatuh ke air yang sangat dingin, Steve tak menembaki mereka sampai dia yakin mereka semua telah tewas. Padahal saat itu hanya John seorang yang tewas karena dia terkena tembakan dari Steve. Charlie pun sangat sedih karena kematian John. Satu tahun kemudian di Philadelphia, kita diperlihatkan seorang gadis cantik. Itu adalah Stella, anak dari John, sedang mencoba membuka sebuah berangkas karena itu adalah pekerjaannya. Setelah itu dia sampai di kantornya dan di ruangannya Charlie telah menunggunya. Charlie mengatakan bahwa dia sudah menemukan keberadaan Steve yang sudah mengganti nama menjadi Fresley. Charlie mengajak agar Stella bisa bergabung dengan timnya karena Stella merupakan ahli berangkas. Karena sejak kematian John, sudah tidak ada lagi ahli berangkas di timnya Charlie. Sekaligus membalas dendam kepada Steve dan mengambil emas-emas itu. Sayangnya Stella menolak untuk bergabung bersama. Namun saat malam hari, Stella melihat kalung yang dikirim ayahnya untuk terakhir kalinya. Dan dia berubah pikiran dan mau untuk bergabung. Steve changed his last name to Frizzelli.
Look, I'm a professional safe and vault technician. I'm not a thief. That man's face when his gold is gone. He took my Oke, kita mulai perkenalan kembali. Lyle adalah seorang ahli komputer dan seorang jenius. Liv Air merupakan ahli peledak dan kehilangan pendengaran di telinga kanannya saat masih kecil. Rob merupakan ahli mengemudi. Dia juga merupakan pria tampan yang disukai banyak gadis. Dan yang terakhir adalah Charlie, sang pemimpin pencuri. Saat dia masih kecil, dia sudah memiliki keahlian dalam mencuri. Serta Stella, ahli dalam berangkas. Dan lengkaplah sekarang tim mereka. Mereka pun langsung bergerak dan melihat keadaan rumah dari Steve, serta kebiasaan dari Steve. Rob juga memastikan berapa lama waktu yang harus ditempuh dari rumah Steve menuju stasiun kereta Union. Namun keadaan jalan sangat macet, sehingga membutuhkan waktu paling cepat 14 menit dan paling lama 50 menit untuk menempuh ke stasiun Union. Steve berada di salah satu penjual emas yang bernama Yevon. Steve selalu menjual emas-emas yang dicurinya ke tempat itu. Namun malam itu Yevon hanya bisa membeli 2 emas saja, karena dia merupakan seorang pengepul, yang membuat Steve sedikit emosi. Charlie dan yang lainnya berencana untuk memutus kabel dari rumah Steve supaya bisa mengirim reparasi agar bisa merekam video keadaan rumah dari Steve. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena Steve mengira mereka semua telah tewas. Stella langsung menunjuk dirinya untuk melakukan tugas itu. Setelah rencana sudah dibuat, Rob dan Lyle pergi untuk menjumpai pekerja kabel dan menemukan karyawan perempuan bernama Becky. Dengan karisma dari Rob, wanita itu langsung jatuh hati kepadanya. Rob pun langsung mencetak kunci mobil dan mengambil baju serta perlengkapan Becky. Perfect, I'll give them both to you. Would you like my virginity as well? Oh, my name's Becky, but it's written on my shirt. Rencana pun dimulai. Liv Air memutuskan kabel dari rumah Steve sehingga TV dan modemnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Mereka juga memasang kamera yang sangat tersembunyi di baju dari Stella. Setelah itu, Charlie menelpon penjaga rumah dan mengatakan ada staf dari kabel yang tersedia dan mengirimnya secepat mungkin. Kini saatnya Stella bergerak dengan menyamar sebagai Becky dari perusahaan New Kabel. Saat sampai, Steve langsung mengajak Stella ke rumahnya. Saat Stella minta melihat kabel modem dari Steve, Stella sempat melihat lemari yang berisi berangkas dari emas-emas itu. Namun Steve langsung mencegahnya. Setelah melihat-lihat dan merekam keadaan rumah, Liv Air langsung menyambungkan kabelnya kembali, sehingga TV dan modemnya bisa kembali normal. Saat akan kembali, Steve mengajak Stella untuk berkencan. Dengan berat hati, Stella mengiyakan ajakan dari Steve, padahal Steve yang telah membunuh ayahnya. Dengan video itu, Lyle berhasil membuat struktur rumah dari Steve. Stella pun melakukan latihan dengan mobil sambil membawa emas yang begitu banyak. Namun tenaga mobilnya tidak mencukupi, sehingga Rob membuat temannya yang ahli mesin untuk mengupgrade mesin mobilnya yang bernama Range. Lyle juga berusaha untuk menghacking kamera keamanan jalan raya, serta menghacking sistem traffic light supaya bisa mengatur lampu lalu lintas agar mereka semua bisa lewat dengan mudah. See red light, green light. Charlie, Rob, dan Stella langsung mengetes mobil yang sudah di-upgrade oleh temannya Rob menjadi lebih bertenaga dan lebih ringan. Sebelum menjalankan misinya, Charlie dan Liv Air menjumpai seorang yang bernama Benjamin untuk membeli barang bahan peledak yang akan mereka gunakan menyiapkan sisa persiapan yang telah mereka lakukan. Kini Steve berada di penjual emasnya kembali. Namun Steve marah akibat Yevon membicarakan tentang dari mana asal emas itu, dan Steve lah yang mencuri emas-emas itu. Mendengar hal tersebut, Steve langsung menembak Yevon dan mengambil uang serta emasnya. Tak berapa lama abang dari Yevon datang ke tempat itu, sebut saja namanya Kurov. Dia melihat adiknya terbujur kaku tak berdaya, sehingga keesokannya dia mencari orang untuk mendapatkan info tentang kematian adiknya. Dan Kurov berjumpa dengan Benjamin untuk menanyakan siapa yang bunuh adiknya. Charlie dan timnya sudah melakukan persiapan. Mereka bergerak di malam hari untuk menuju rumah Steve, karena Steve sedang meninggalkan rumahnya untuk berkencan dengan Stella. Namun saat mereka ke rumah Steve, ternyata tetangga Steve melakukan party dan mengganggu jalan mereka sehingga misi dibatalkan. Dan Stella pun harus berkencan dengan Steve. Shit! Steve's neighbor's throwing a... Not tonight. It's late. I should go home. Karena misi awal mereka gagal, mereka membuat rencana ulang dengan mengajak lebih banyak orang untuk terlibat. Dengan tujuan utama mereka membawa emas menuju stasiun Union. Charlie dan Liv Air juga sempat memasang peledak di bawah terowongan kereta api di 4 titik yang berbeda. Namun sebelum berangkat, Benjamin menelpon Charlie bahwa Kurov sedang mencari orang yang bunuh adiknya. Namun Charlie mengatakan dia tidak membunuh Steve dan tidak tahu menahu tentang apapun itu. Mereka pun bergerak di siang hari. Steve juga tidak menyerah begitu saja. Dia langsung membawa 3 mobil lapis baja untuk mengamankan emas-emasnya. Dan Steve memandu rute mereka menggunakan helikopter.
Lyle juga sudah siap dengan kamera lalu lintas dan mengatur traffic light-nya. Dengan mudah, Lyle mengetahui mana yang membawa emas-emas itu. Setelah mengetahui mana yang membawa emasnya, mereka mengatur rute dari mobil lapis baja itu sesuai keinginan mereka. Saat mobil lapis baja itu telah sampai di sebuah tempat, yang dimana tepat di jalan itu, peledak telah dipasang oleh lever dan langsung meledakkannya sehingga membuat mobil itu jatuh ke terowongan kereta api. Seketika mereka bertiga langsung bergerak menuju ke sana dan mengambil risiko melewati kereta api yang akan datang ke stasiun. Namun dengan keahlian mereka berhasil melewatinya, dan Lyle menghentikan kereta api itu supaya tidak bisa bergerak lagi. Steve juga langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi menuju terowongan, serta dia masih memantau lewat udara. Mereka pun sampai di mobil yang bawa emasnya, dan kini Stella lah yang menunjukkan aksinya untuk membuka berangkas. Namun berangkas yang digunakan berbeda dari berangkas-berangkas sebelumnya, karena di dalam berangkas itu ada kaca yang menempel, dan mereka tidak bisa mengebor berangkasnya lebih dalam lagi. Awalnya Stella hampir menyerah, namun dengan semangat dari Charlie, dia pun sangat fokus untuk membuka berangkas itu, dan usahanya tidak sia-sia, karena berangkasnya berhasil terbuka. Walaupun nilai dari emas itu sudah berkurang menjadi 27 juta dolar, dan mereka pun langsung memindahkannya ke mobil. Saat mereka akan pergi dari terowongan itu, anak buah dari Steve bisa mengejar mereka menggunakan motor. Rob yang merupakan ahli menyetir bisa membuat 3 anak buah Steve jatuh dan tidak bisa mengejar mereka lagi. Kini hanya Steve seorang yang tinggal untuk dihadapi, dan Charlie yang akan menjadi umpan, sedangkan Rob dan Stella langsung menuju ke stasiun Union. Dan Charlie juga bisa menghindari helikopter Steve dan merusaknya sehingga tidak bisa terbang kembali. Saat Charlie sampai di stasiun, mereka semua pergi dari sana, dan saat Steve sampai, dia berusaha untuk menyogok penjaga itu. Namun ternyata di dalam lokomotif, Charlie dan yang lain sudah menunggu, serta abang dari Yevon sampai ke sana dan menangkap Steve untuk dibawa ke tempat kerjanya. Film pun selesai, film yang seru. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya, share ke seluruh media sosial Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye.